Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan tentang proyek kereta gantung jalur Gunung Rinjani. Untuk anggota kelompok dari kelompok 3 sendiri ada Denis Yuro NRP 47, Zaira Salsabila NRP 50, Unu Reza NRP 53, Nabila Aprilia NRP 55, saya sendiri Ines Safiti NRP 56, Hasan Bobi NRP 57, Juma Maulana NRP 64, dan Bibi Gavin NRP 65. Kemudian yang akan dibahas di sini ada pendahuluan, dasar teori, metodologi, hasil dan analisis, serta penutup. Yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan pariwisata di Indonesia semakin berkembang seiring dengan laju perekonomian dunia, khususnya Pulau Lombok. Pulau Lombok memiliki gunung tertinggi kedua di Indonesia, yaitu Gunung Rinjani. Gunung Rinjani merupakan salah satu gunung favorit bagi pendaki Indonesia karena keindahan pemandangannya. Namun, tidak semua orang dapat mendaki gunung tersebut. Agar orang yang tidak dapat mendaki gunung tersebut dapat menikmati keindahan Gunung Rinjani ini, dibutuhkan kereta gantung. Oleh karena itu, dibuat perencanaan jalur kereta gantung di Gunung Rinjani. Kemudian ada tujuan dan manfaat, yaitu untuk menghasilkan peta perencanaan kereta gantung, untuk membantu meningkatkan perekonomian yang ada di desa Aibari dan sekitarnya, dan untuk mengembangkan pariwisata yang ada di wilayah Gunung Rinjani. Jadi yang bagian 2 ada dasar teori. Yang pertama, Gunung Rinjani. Gunung Rinjani adalah gunung yang berlokasi di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gunung yang merupakan gunung berapi kedua tertinggi di Indonesia ini memiliki ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut, serta terletak pada koordinat 8 derajat 25 menit lintang selatan dan 116 derajat 28 menit bujur timur. Gunung ini merupakan gunung favorit bagi pendaki Indonesia karena keindahan pemandangannya. Gunung ini merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Rinjani yang memiliki luas 41.330 hektar dan akan diusulkan penambahannya sehingga menjadi 76.000 hektar ke arah barat dan timur. Kemudian yang kedua, Desa Aik-Berik. Aik-Berik adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Batu Geliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Desa ini memiliki luas 4.187 hektar dengan sawah 418 hektar dan lahan kering 3.765 hektar. Penggunaan lahan di desa ini sebagai pekarangan 42 hektar, kebun rakyat 236 hektar, dan lain-lain 8 hektar, serta hutan negara 3.483 hektar. Dalam hutan negara inilah terdapat HKM atau hutan masyarakat seluas 840 hektar. Kemudian di Desa Aik-Berik ini memiliki jalur pendakian yang favorit, salah satu favorit dari 4 jalur pendakian menuju Gunung Rinjani. Di kawasan ini pendaki akan disuguhi dengan hutan alam yang masih asri. Salah satu pesonanya ada pada air terjun Benang Stokel atau foto yang paling kiri, kemudian air terjun Benang Kelambu, itu foto yang tengah, dan air terjun Gunung Janggot, yaitu yang foto paling kanan. Kemudian kereta gantung. Kereta gantung atau cable car adalah alat transportasi kabel di mana kabin, mobil, gondola, atau kursi terbuka diangkut di atas tanah dengan menggunakan satu atau lebih kabel. Sistem ini sering digunakan di wilayah pegunungan di mana jalan relatif sulit dibangun dan digunakan. Kereta gantung berjalan di jalurnya sendiri dengan panjang hingga 10 km dan memiliki kapasitas 5.000 orang per jam per arah. Keuntungan yang dimiliki kereta gantung antara lain minimnya energi yang diperlukan, kapasitas tinggi, dan bebas polusi. Kemudian bagian 3, metodologi. Lokasinya berada di Aik-Berik, di mana Aik-Berik ini merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Batu Geliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian terdapat diagram alir sebagai berikut.
Kemudian alat yang digunakan ada perangkat Luna ArcGIS, Google Earth, dan Office 365. Kemudian bahannya itu untuk data utama ada Demnas Desa Aiberik dan DSM Desa Aiberik, yaitu di mana data DSM diperoleh dari SATM. Kemudian ada juga shapefile hutan lindung dan shapefile jalan dan bangunan. Kemudian ada data parameter, di mana ada data kecepatan angin, data curah hujan, data objek wisata, data slope, canopy height, jenis tanah, dan data gerakan tanah. Kemudian tahap pengerjaan untuk langkah pertama yaitu pembuatan canopy height model. Dalam langkah ini itu dilakukan beberapa pertimbangan, yaitu diperlukan canopy height model untuk pengukuran ketinggian pohon, bangunan, dan struktur lainnya di atas topografi tanah. Untuk mendapatkan canopy height model diperlukan perhitungan DSM ditambah undulasi dikurangi DEM. DSM ditambah undulasi diperlukan agar menyamakan referensi antara SATM dan Demnas. Kemudian langkah kedua yaitu menentukan letak stasiun awal dan stasiun akhir. Pertimbangannya itu pertimbangan untuk stasiun awal adalah kedekatannya dengan objek jalan, bangunan, dan objek wisata. Kemudian untuk stasiun akhirnya itu dilihat dari meminimalisir kedekatannya dengan hutan lindung agar tidak menyebabkan pembukaan hutan yang tidak perlu. Kemudian sebelum menentukan stasiun awal dan akhir, dilakukan proses menggunakan tools Euclidean distance terhadap SHP jalan dan SHP bangunan. Nah, ini hasil dari stasiun awal dan akhirnya. Kemudian stasiun awal 1 itu memiliki jarak 10 km terhadap stasiun akhir dan berlokasi di interval yang berjarak 0,007 km hingga 0,011 km dari data vektor jalan dan interval berjarak 0,026 km hingga 0,039 km dari data vektor bangunan. Nah, ini data koordinat stasiun awal dan stasiun akhir. Kemudian langkah 3, membuat rancangan jalur. Penentuan parameter itu sebelum melakukan pembuatan jalur ditentukan terlebih dahulu parameter yang digunakan. Parameter tersebut dilakukan ekstrak by mass untuk mendapatkan hasil area yang sesuai dengan desa Aiberik. Parameter yang digunakan adalah canopy height, slope, kecepatan angin, objek wisata, curah hujan, gerakan tanah, dan jenis tanah. Lalu dilakukan proses cost distance dan cost backlink untuk keperluan penentuan jalur menggunakan COSPAD. Surface yang digunakan adalah hasil pembobotan parameter. Dihasilkan 3 skema pembobotan yang kemudian akan menghasilkan 3 jalur. Kemudian canopy height model didapati melalui perhitungan DSM ditambah undulasi dikurangi DEM. Rancangan jalur ditetapkan berdasarkan area yang memungkinkan untuk dilewati jalur serta ditempatkan tiang jalur. Adapun rancangan jalur didasarkan pada data yang telah disampaikan sebelumnya. Ini hasil dari jalur 1, jalur 2, dan jalur 3. Kemudian langkah 4, menentukan letak tiang sepanjang jalur. Pertimbangannya itu jarak antara tiang pada jalur pembangunan kereta gantung adalah 250 meter dengan kemiringan maksimal yaitu 30,5 derajat. Untuk menentukan lokasi tiang digunakan tools generate point along lines untuk membuat titik-titik tiang sepanjang jalur atau rute yang telah dibuat. Ketinggian tiang didasarkan pada data Demnas atau DTM yang diekstrak pada setiap titik tiang dengan tools extract multi values to point. Kemudian bagian 4 yaitu hasil dan analisis. Untuk hasil jalur pertama didapat dari pembobotan sama rata yaitu canopy height bernilai 1,
slope bernilai 1, kecepatan angin bernilai 1, objek wisata bernilai 1, serta curah hujan bernilai 1. Kemudian diperoleh hasil jalur 1, koordinat tiangnya sebagai berikut. Untuk hasil jalur 2 didapat dari pembobotan kanopi high bernilai 3, slope bernilai 4, kecepatan angin bernilai 1, objek wisata bernilai 4, serta curah hujan bernilai 1. Dan diperoleh koordinat tiang untuk jalur 2 sebagai berikut. Kemudian hasil jalur 3 didapat dari pembobotan kanopi high bernilai 3, slope bernilai 4, kecepatan angin bernilai 1, objek wisata bernilai 4, curah hujan bernilai 1, gerakan tanah bernilai 3, dan jenis tanah bernilai 1. Kemudian diperoleh koordinat yang sebagai berikut untuk jalur 3. Pada bagian analisis, dalam proyek ini fokus utama tim adalah untuk mendapatkan 3 rancangan awal jalur sebagai bagian dari perencanaan jalur kabel kar atau kereta gantung ini, di mana kabel kar ini akan dibangun di wilayah administrasi Desa Aiberik, dengan stasiun awal berada di Desa Aiberik dan stasiun akhir berada di wilayah puncak Gunung Rinjani. Stasiun awal ini tidak hanya menjadi tempat pemberhentian, namun juga menjadi tempat ekonomi terpadu yang dapat terdiri dari fasilitas umum seperti restoran, toko souvenir, dan dek observasi. Adapun fasilitas pendukung seperti ruang kesehatan, tempat ibadah, dan lapangan parkir. Penentuan stasiun awal dan akhir juga didasari oleh pertimbangan matang, salah satunya kedekatan lokasi stasiun dengan pemukiman yang menghasilkan hubungan saling menguntungkan antara dampak ekonomi masyarakat dan nilai fasilitas pendukung untuk stasiun. Kemudian kedekatan lokasi stasiun dengan jalan yang memudahkan akses. Pendekatan kedua pertimbangan tersebut yang didukung dengan hasil Euclidean distance. Berikut ada koordinat dari stasiun awal dan stasiun akhir. Kemudian dalam prosesnya dilakukan pembuatan parameter-parameter yang akan menjadi pertimbangan dalam pemilihan jalur, dan kemudian parameter-parameter tersebut dilakukan overlay dan pembobotan yang disesuaikan dengan spesifikasi dan kebutuhan teknis masing-masing. Rancangan jalur dalam proyek ini menggunakan 7 parameter, yaitu kanopi height, slope, kecepatan angin, objek wisata, curah hujan, gerakan tanah, dan jenis tanah. Yang kemudian digunakan metode cost distance, cost decking, dan cost pad dalam menentukan jalur kabel dan tiang. Kemudian ditentukan juga gambaran awal spesifikasi teknis kereta gantung. Dalam hal ini ditentukan bahwa dalam satu tiang akan mengakomodir 2 jalur, yaitu jalur pulang dan jalur pergi. Hal ini dikarenakan akan memudahkan proses pembangunan dan perencanaan, menghemat biaya konstruksi, serta meminimalisir dampak kerusakan lingkungan di sekitarnya. Kemudian setiap jalur terdiri dari masing-masing 2 kabel, di mana satu wahananya diperkirakan dapat menampung hingga 32 penumpang. Pada jalur 1, seluruh 5 parameter yang digunakan menggunakan nilai pembobotan yang sama, dengan panjang jalur sepanjang 10.130 meter, panjang kabel sepanjang 40.520 meter, serta jumlah tiang sebanyak 39 tiang. Pada jalur 2, seluruh 5 parameter yang digunakan mendapat beberapa nilai pembobotan yang berbeda. Dengan pembobotan tertinggi ditekankan terhadap parameter slope dan objek wisata. Kemudian kanopi height serta pembobotan rendah, yaitu ada pada parameter curah hujan, di mana nantinya akan diperoleh jalur dengan panjang 10.367 meter, panjang kabel 41.468 meter, serta jumlah tiang sebanyak 40 tiang. Kemudian pada jalur 3 terdapat 7 parameter yang digunakan, di mana parameter ini mendapat beberapa nilai pembobotan yang berbeda. Dengan pembobotan tertinggi ditekankan terhadap parameter slope dan objek wisata. Kemudian kanopi height dan gerakan tanah, serta pembobotan terendah, yaitu parameter curah hujan, jenis tanah, dan kecepatan angin, di mana nantinya akan diperoleh jalur dengan panjang jalur sepanjang 10.082 meter, panjang kabel sepanjang 40.328 meter, serta jumlah tiang sebanyak 39 tiang. Berikut visualisasi dari jalur pertama.
Ya, seperti ini. Kemudian visualisasi dari rute 2. Kemudian visualisasi dari jalur 3. Ya, berikut ada kenampakan dari kemungkinan kenampakan alam dari atas kabel car. Untuk di bagian puncak Rinjani sendiri itu didominasi oleh area savana. Jadi kemungkinan ketika kabel car melewati area ini akan tampak pemandangan seperti gambar berikut. Kemudian bagian 5 yaitu penutup. Kesimpulan, terdapat 7 parameter yang digunakan, yaitu kanopi height, slope, kecepatan angin, objek wisata, curah hujan, gerakan tanah, dan jenis tanah. Kemudian jalur 3 merupakan jalur paling efisien dengan panjang jalur sepanjang 10.082 meter, panjang kabel sepanjang 40.328 meter, dan jumlah tiang sebanyak 39 tiang. Kemudian jalur 2 merupakan jalur yang paling tidak efisien dengan panjang jalur yaitu 10.367 meter, panjang kabel 41.468 meter, dan jumlah tiang sebanyak 40 tiang. Penentuan jalur dengan mempertimbangkan bobot akan sangat membantu perencanaan, terutama apabila terdapat spesifikasi khusus terkait jalur tersebut. Kemudian untuk saran, itu disarankan untuk melakukan beragam studi literatur sebelum melakukan praktikum agar membantu dalam proses perencanaan jalur. Lebih teliti lagi dalam melakukan pembobotan serta penentuan parameter yang nantinya akan berdampak pada jalur yang dihasilkan. Kemudian berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Berikut ada lampiran hasil-hasil data dan hasil yang diperoleh selama melakukan proyek ini. Ya, mungkin ini ada data interpolasi curah hujan, kemudian ada Euclidean distance dari objek wisata, kemudian ada peta slope dan jenis tanah, dan ketinggian kanopi. Kemudian ini ada peta jalur pertama dan jalur kedua dan jalur ketiga. Ya, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.